Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Sudar Besito pada siang hari ini ya. Siang hari ini saya kedatangan tamu ya, kedatangan tamu dari masnya ini. Nanti biar kenalin sendiri sama masnya sama teman-teman di luar sana. Ya, teman-teman mau perlu apa nanti kita tanya sama masnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ya, salaman dulu. Boleh kenalan mas? Boleh. Monggo silakan mas. Perkenalkan, nama saya Pri Utomo. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Iya. Saya di sini akan mewawancara bapaknya Oh ya terkait gitu. revitalisasi pasar Iya. pasar Regi Ponorogo. Tentang pasar ya mas? Nggih. Oh tentang pasar, monggo silakan. Oke, monggo. Nggih. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan mengenai dampak pembangunan Pak, atau revitalisasi saya sebutnya. Nah, sebelumnya saya ingin mendata dari bapaknya dulu. Untuk namanya dengan bapak siapa nggih? Bapak Sudaryono mas. Kalau di channel saya Sudar Besito. Oh, Pak Sudaryono. Sudaryono. Untuk usianya Pak? Usia saya 58. 58 ya. Untuk berdagangnya ini ada di lantai 3 nggih? Ini saya berdagang ada di lantai 3 mas. Lantai 3. Untuk pendidikan terakhirnya Pak? Terakhirnya saya SMA. SMA. SMA enggak sekolah tinggi enggak mas, SMA aja. Mohon maaf orangnya enggak pinter ya mas. Ya, monggo lanjut. Dari usaha bapak ini, saya kan melihatnya ini udah besar banget nggih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sumber modalnya Pak untuk membangun usaha ini, bapaknya ini dari modal sendiri atau ada pinjam dari bank lain atau koperasi mungkin? Oh ceritanya panjang ya mas, ceritanya panjang, cuman saya tak ambil ringkasnya aja ya, ambil ringkasnya aja. Dulu waktu saya ke pasar awal mula itu modal mas, modal tapi ya sedikit sekali modalnya. Kita modal sedikit sekali. Tapi di awal selain saya modal sedikit aja, saya tambahin waktu tahun yang dulu itu mas, bank titil, sama ngerti bank titil, bank koperasi simpan pinjam, bank mencret yang ngarani mas. Itu saya itu kerjasama kali itu, soalnya kita kalau mau ambil dari bank itu kan masih kecil mas. Bank perlu jaminan kan, sertifikat jaminan kan ada. Jadi kita belum ada jaminan, kita jalanin dari modal saya sendiri dikit ketambahan sama dari bank mencret itu. Dari bank mencret awal mulanya saya ada 3 mas, 3 tiap hari itu yang nagih ke saya itu 3 orang loh. Tapi semakin lama saya kurangi satu, udah hilang yang KSP. Habis itu saya menginjak ke bank besar. Untuk mengembangkan usaha. Iya, mengembangkan usaha. Soalnya kita butuh barang yang lebih bagus, beli lebih banyak, terus kita memerlukan stok yang lebih gede lagi mas. Jadi kita harus bekerja sama dengan bank, itu yang pernah saya lakukan dari dulu ya. Boleh dilanjut, monggo silakan mas. Bapak ini kan berdagang di sini. Dulunya sebelum kebakaran itu berdagangnya di mana Pak? Pasarnya? Gini mas, saya cerita sedikit ya. Ini pasar ini sudah kebakaran 2 kali mas. Kebakaran 2 kali. Saya masuk tahun 1992 ya. 1992 itu kebakaran pasar tahun 2000 mas. Kebakaran pertama. Kebakaran yang kedua itu 2017. Pasar sini juga kebakaran lagi. Nah sekarang ini diganti bangunan yang baru. Ini sebenarnya asal mulanya pasar tradisional tapi sudah berbasis nasional mas. Ini awal mulanya pasar tradisional tapi sekarang sudah dibangun berbasis nasional. Jadi pasar ini sudah 2 kali kebakaran. Jadi kalau masnya nanya sebelumnya kebakaran jualan di mana gitu ya mas. Pasar pertama kebakaran saya jualan di Terminal Lawas sana, kan di tampungan sementara mas. Terus habis itu kembali lagi ke sini, terus ke sini bakar lagi, terus ditampung di rumah sakit Jaraan, rumah sakit Ponorogo Jaraan itu loh mas, bekas rumah sakit. Lah terus ini kan dibangun udah selesai, kita ke sini dari sampai sekarang ini. Iya. Nah bapaknya berdagang di sini tuh dari jam berapa sampai jam berapa pak? Gini mas, kalau dagang saya mulai standby dari sini setengah 8 lah, setengah 8 sampai
jam 4 sore. Sebenarnya sih pasarnya tutupnya jam jam 6 ya. Jam 6 tapi saya jam 4 udah pulang. Kenapa? Ya pengennya pulang gitu aja jam 4 itu aja. Baik, Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, Mas. Silakan. Mengenai dampak revitalisasi, Pak, atau pembangunan pasar ini dan lokasi kios Bapak yang sekarang. Ada nggak sih, Pak, perubahan jumlah konsumen atau peningkatan jumlah konsumen mungkin setelah direvitalisasi, setelah dibangun dengan megah ini? Setelah pindah kios gitu, ada peningkatan konsumen atau malah penurunan konsumen, Pak? Ya gini, Mas ya. Ada dua alternatif. Artinya gini, secara umum dan secara pribadi ya, Mas. Secara umumnya gini, Mas. Kalau secara umum pasar ini semuanya lesu, Mas. Di mana-mana pasar. Saya kan YouTuber, Mas. Jadi live streaming saya ada yang di sono-sono itu ada berita semuanya pasar lesu. Saat ini lesu. Nah, secara pribadi saya pindah ke sini, ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Artinya ada peningkatan lah sedikit-sedikit, ada peningkatan masalah apa? Gini, kita dari dulu kita kan ada langganan, ada maksudnya sing pelanggan loh, Mas, pelanggan tetap. Itu kita megang sekali pelanggan tetap. Nanti kita soalnya ini, Mas, nek pelanggan tetap iki orang duwe, kita mau belanja lagi nggak bisa. Kalau kita punya pelanggan tetap, artinya punya biasanya sinukoni ngono loh, Mas. Sinongkoni kan banyak biasanya kalau bakul-bakul pelanggan itu biasanya kan beli ini banyak-banyak, jadi kita bisa putar duit itu. Iya, grosir. Saya grosir dan eceran. Nanti kalau ngecer aja kayaknya kita mau mengandalkan ngecer kayaknya belum mencukupi. Nggak bisa, Mas. Kita kalau cuma ngecer aja, apalagi zaman sekarang itu kalau kita ngecer kayaknya ya semuanya gimana ya, saingan banyak sekali ya. Kerja apa aja banyak saingannya, Mas. Kita harga ya pepet-pepetan, kalau nggak mepet kita ya nggak bisa nggak itu ya, harus kita ya saingan harga. Jadi persaingan dagang bebas apa jenis, Mas, aku ora mudeng itu. Jadi kita mau nggak mau sekarang ya harus kita megang pelanggan atau bakul yang tiap hari beliin kita gitu loh, Mas, untuk kita putar uangnya, barangnya kita putar. Nanti kan itu loh bisa jalan terus. Nanti kalau kita nggak megang pelanggan atau bakul itu kita yang malah repot. Ngecer aja sekarang mau nggak kulane nggak iso gitu loh. Gue kulane nggak iso. Oh iya, sesaat setelah pindah lokasi, Pak, kan dulu sempat direlokasi juga. Setelah pindah ke sini, kan sebelumnya ada pelanggan tetap tuh. Nah, kalau setelah pindah kan banyak yang nggak tahu lokasinya Bapak jualan di mana. Sempat kehilangan pelanggan nggak, Pak? Gini, Mas, ya kalau itu memang ya ada tapi nggak semuanya. Soalnya gini, zaman sekarang kan ada teknologi ya, teknologi canggih. Jadi kita ada HP, ada segala macam, kita medsos kan kita jadikan untuk promosi. Ya itu loh, Mas. Jadi kan nggak semuanya pelanggan atau bakul saya itu hilang semuanya, enggak. Tapi ada yang bakul lama pergi, ada nanti yang baru datang gitu loh, Mas. Jadi kadang-kadang ya namanya kita orang jualan yang kadang-kadang gini, Mas, kadang berputar juga, berputar juga. Jadi kita saling saing, tapi persaingan yang sehat gitu loh, Mas. Persaingan yang sehat, enggak persaingan yang enggak sehat, itu aja itu. Sekarang mengenai modal, Pak, dan pembiayaan usahanya. Pernah nggak, Pak, mungkin dari bank atau koperasi atau pihak lembaga keuangan lain sempat menawari Bapaknya untuk melakukan kredit atau pinjaman kepada mereka gitu dengan bunga atau agunan mungkin atau jaminan gitu? Oh, gini, Mas ya, terima kasih. Kalau dari bank-bank besar ya, Mas, dari bank-bank besar sana sebenarnya sih kalau lebih dari satu ini namanya Mas, ada apa banyak? Oh, banyak. Banyak, udah banyak gitu aja. Terus saya sebenarnya nggak mau, Mas. Kenapa? Saya putar aja, pakai barang aja saya putar gitu, terus habis itu terus kepikiran saya gini, Mas. Sekarang istilahnya semuanya orang kerja saingannya ketat sekali. Kita harus wong dodol kuwi kuncine duwe duit, Mas. Duit itu raja. Jadi artinya nek awake dhewe duit, kita akan andekan beli barang. Kamu barangnya segini boleh enggak?
kalau boleh silahkan kita beli. Tapi kalau kita ngutang Mas, harga itu dikendalikan oleh yang punya barang. Jadi kuncinya sekarang kalau saya sih sekarang utamanya harus ada uang, ada dana. Lah uang dananya sekarang saya terus habis waktunya saya nggak mau, terus habis itu tak pikir-pikir sekarang gini Mas. Terus kemarin ya sebenarnya sih saya punya lah duit sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit lah. Tapi saya bekerja sama dengan bank. Kenapa? Saya sebagai orang wira swasta ataupun orang usaha kecil-kecilan, saya utang itu wajib utang saya. Kalau saya loh Mas, kenapa? Tapi utang artinya kita berutang kepada bank itu, tapi yang terukur Mas. Nek kuwate ke 1 juta, aja ngutang 1 juta. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Kalau kita kira-kira mungkin mampunya 1 juta, jangan 1 juta, nanti 1 juta mendem apa deh Mas. Iya. Resikonya sendiri. Oh, resikonya itu daripada kita pusing saya ya punya sih duit dikit-dikit, tapi saya nggak mau pakai kita ini, pakai ya, memacu untuk mencambuk saya seperti biar semangat itu loh Mas. Saya ini bayangin ini Mas. Nek awal dewe ki utang. Nek orang utang. Semangat untuk kerja, semangat untuk semuanya sini itu kayaknya nggak kurang lincah Mas. Tapi kalau kita punya uang, punya utang, kan sininya kan, nanti kalau kita nggak jualan, kalau kita nggak dagang, nanti gimana? Nanti kan, ya itu loh. Ya merasa ada utang saya gimana, nggak kebayar gitu. Makanya itu kalau masalah utang, jangan diartikan semuanya negatif. Ya, itu. Jadi jenenge wong utang itu orang mesti kekurangan atau wong orang duwe Mas. Saya ini contoh wong bos gede-gede kayak emangnya orang utang apa? Ya. Bos gede-gede kan punya utang aja, tapi orang besar ini pintar, jadi dananya iya menggunakan dananya dengan bagus. Oh, pomoon aku ngene, engko dapat hasil semene. Hitungannya kan gitu. Jadi namanya orang utang itu nggak ada jeleknya, selagi terukur utangnya sesuai kemampuan. Iya. Oke, monggo lek mau tanya lagi. Untuk selanjutnya mungkin mengenai pasar yang baru sekarang Pak. Ini menurut Bapak ya, pendapat Bapak itu mengenai pasar yang udah baru sekarang kan udah megah, udah bagus. Dari fasilitas seperti toilet, tangga, eskalator, parkir itu lebih enakan yang sekarang atau pasar yang sebelum kebakaran Pak? Yang jelas enak sekarang Mas, enak sekarang. Intinya kan fasilitasnya semuanya ada di sini, di pasar Legi Ponorogo ini semuanya fasilitas ada, kesehatan pun ada di apa Mas? Jenenge untuk kesehatan apa? Kantor kesehatan lah pokoknya untuk kesehatan ada. Semua fasilitas di sini komplit, seneng ya. Tapi yang jelas ini Mas, bakul kuwi senenge bukan neng nggon sing apik. Hah? Nggon sing apik lek wong tuku kan percuma Mas. Nggon ora apik itu sepenting laris manis ya itu bakul yang dicari kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya di sini ya berkat ada langganan, ada bakul itu masih ada lah untuk makan tiap hari bisa lah ada gitu aja. Gitu. Untuk singkatnya Pak, menurut Bapak revitalisasi ini bermanfaat nggak Pak untuk para pedagang? Mungkin kan untuk menarik para konsumen pembeli dari luar, wah pasarnya udah bagus, mending saya beli ke sini aja gitu. Pendapatannya dari Bapak sendiri itu mengalami kenaikan atau sama-sama aja atau gini Mas ya. Kalau menurut pendapat saya ya alhamdulillah ya. Kalau sebagai saya ya ada peningkatan. Tapi secara umum untuk dinas yang terkait, tolong yang pasar Legi ini kan nggak semuanya dihuni oleh pedagang Mas. Jadi kita mohon kepada dinas yang terkait, monggo tolong dipikirkan supaya gimana pasar ini bisa gairah lagi, pasar ini bisa hidup, bisa baik ke sana gitu loh Mas. Kan banyak tempat-tempatnya nggak terisi kan, banyak pedagang gitu. Jadi kita ke dinas yang terkait monggo lah dipikirkan pasar ini, keluhan pasar ini sebenarnya sih pasar ini bagus, tapi kok yang penghuninya belum genep pasarnya kok masih sepi gitu loh Mas. Untuk umum loh Mas, kalau untuk pribadi saya alhamdulillah ya saya bisalah buat makan tiap hari gitu lah. Secara umum itu aja. Nah, saya lihat kan sekarang juga ada satpamnya Pak ya. Kan kalau sebelum kebakaran itu nggak ada. Nah, itu dari mereka sendiri itu sangat membantu nggak sih Pak dalam berdagang di sini? Mungkin peningkatan keamanan, kenyamanan. Oh Pak Satpam? Oh membantu sekali Mas. Pak Satpam juga membantu sekali. Dalam hal kadang-kadang ya
Kalau intinya. ada pertikaian gitu. Ya, ada. Pernah semah ada juga itu pencurian barang pernah juga. Saya pernah ngalamin juga dicuri barang saya, tapi ada kan sekarang ada fasilitas CCTV. Bisa dipantau, kita ngerti oh orangnya ini. Saya pernah. Jadi peran Satpam itu juga sangat membantu juga. Apalagi sekarang ada CCTV-nya itu kan lebih anu lagi. Nah Pak, kalau membandingkan dengan yang dulu, pasar yang dulu, tentang kebersihannya Pak, sekarang tuh lebih bersih yang mana yang sekarang atau yang dulu? Kalau kebersihan ya jelas bersih yang sekarang, Mas. Sekarang gitu? Sekarang kan udah tempatnya kan kayak gini. Nanti kan tiap hari kan dibersihkan. Itu bagus sekali juga. Bagus yang sekarang, tentang kebersihan bagus yang sekarang. Berarti menurut Bapak secara ekonomi dan secara kenyamanan fasilitas revitalisasi pasar ini, pembangunan pasar ulang ini memberikan dampak positif bagi pengusaha atau enggak, Pak? Ya, alhamdulillah Mas. Ya, ada dampak pengusaha sih ada dampak pengusaha. Cuman memang saat ini ya, secara umum memang secara ini semuanya lagi lesu. Jadi kita mau nggak mau kita ya bertahan dan sabar, Mas. Bertahan dan sabar ini memang semuanya agak lesu. Jadi ya nggak sepinya memang. Saya ini contoh gini, Mas. Ini contoh aja. Orang jualan pakaian. Sekarang itu banyak online, ada segala macam yang di online itu loh Mas. Jadi kan mau nggak mau saing gitu loh Mas. Jadi nggak mau harus saing. Yang sing dodol ki luwih akeh, sing tuku ora patek akeh, terus saiki di rumah aja udah diantar gitu loh. Kita kan pesen online diantar udah nyampe kan. Kita nggak susah payah ke sono-sono, kita nggak nawar-nawar, nggak sampai keblosok. Itu kan. Jadi konsumen lebih nyaman lagi, dibantu dengan online itu lebih bagus juga, tapi pedagangnya yang itu. Ada saran nggak Pak buat pedagang lain untuk bisa sabar atau bisa tetap terus berjuang melawan saingan yang mungkin online atau pedagang yang lain yang mungkin lebih besar? Pokoknya harapan saya ya, kita sebagai pedagang ya apapun kondisi kita tetap semangat terus ya. Memang gimana ya, sekarang musimnya lagi online segala macam itu kita mau nggak mau harus saing, tapi saingan harus sehat. Gimana caranya? Sininya harus pinter lagi, Mas. Kuncinya di sini, Nanti kalau dagang kelambi nggak gimana caranya supaya gitu loh Mas. Pak. Jadi kita tetap harus semangat, pantang mundur, pantang menyerah, itu kalau saya. Itu aja. Yang penting bisa buat makan tiap hari gitu Mas. Nggak lapar gitu ya. Ya saya itu aja untuk teman-teman dosanya kayak gitu. Semangat terus pokoknya ya. Semangat terus, walaupun sekarang agak lesu silakan nggak apa-apa, tapi semangat pakai ini, mikir, ngono ya teman-teman, mikir. Ben ojo ketinggalan bature. Ngono ya. Itu pesan saya kepada teman-teman di luar sana. Apalagi mau ditanyakan lagi Mas. Mungkin untuk wawancara dari saya mungkin sudah cukup Pak. Terima kasih. Telah meluangkan waktu untuk saya wawancara mengenai pasar dan dagangannya. Oh gitu. Ya Pak. Ya, terima kasih Mas siapa tadi Mas? Priyautomo. Mas Priyautomo yang dari Universitas Muhammadiyah ke sini wawancarai saya. Ya gini Mas, saya sebagai jenengan sing wawancarai saya, ya ada kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata teman-teman di luar sana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau Mas Priyautomo mau nyun pamit, monggo donga-donga mudah-mudahan sukses terus. Masnya mudah-mudahan jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Masnya semester berapa? 10 ya? Oh iya. Aslinya dari mana Mas? Saya juga dari Ponorogo Pak. Dari Ponorogo. Oh gitu ya. Belum punya istri toh? Belum. Oh ini loh teman-teman. Ini Mas Priyautomo semester 10 wong yang ganteng sapa ndek cewek sing ayu sih. Terima kasih sama-sama Mas. Tunggu dino nggih monggo. Semoga usahanya semakin. Amin tunggu dino. Nggih, monggo-monggo. Monggo nggih. Nah.